kehidupan kita sehari, semenjak dari pagi kita beraktivitas, baik yang berhubungan dengan duniawi, dengan ikhtiar dan juga pekerjaan kita masing-masing. Maka di sore hari ini kita terhadap pekerjaan yang sudah kita lakukan, senantiasa kita barengi dengan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang akan kita raih dalam kehidupan kita ini selalu ada saja batu, tanda itu merupakan tanda di mana kita akan memperoleh sebuah kebaikan dari batu ujian tersebut. Bukanlah karena kerikil-kerikil yang tajam itu membawa kita berhenti dari berbuat kebaikan dan juga berhenti dari bekerja. Namun kerikil dan juga cobaan-cobaan itulah untuk menguatkan kita, yang bahwa sehebat apapun kita, senantiasa kita mengharap kepada Allah Sang Pencipta. Maka ikatan batin kita itu yang senantiasa terikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perkuat kembali dengan kasratis sujud, dengan banyak kita bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak bersujud itu merupakan salah satu salah dari anjuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqrabul abdi ilallah wa huwa sajid. Hamba itu paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia bersujud. Maka orang-orang yang paling banyak sujudnya, maka itu adalah orang-orang yang paling dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita koneksikan dengan banyak bersujud, itu artinya banyak sholat, baik itu salat wajib maupun salat sunnah, itu akan mendatangkan sebuah kebahagiaan. Every day dalam keseharian kita itu, kita senantiasa bahagia, senang, dan juga merasakan mengalir sebuah semangat dan juga ketenangan dalam jiwa kita. Apakah pada hari ini kita sudah merasakan itu? Atau masih galau ke hati kita? Maka pertanyakan pada hati kita sendiri, maka kita akan bisa menjawab. Karena ketika kita sudah koneksikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di titik nadir yang terendah, di mana kepala kita ini adalah sesuatu yang mulia, jangankan untuk dipukul, dipegang orang saja kepala kita ini, kita terkadang merasa direndahkan. Namun ketika kita berhadapan di hadapan Allah dengan banyak sujud, salat fardunya, salat sunnahnya, ketika itulah mengalir sebuah hadiah, yaitu setiap hari itu kebahagiaan di dalam hati kita. Karena kebahagiaan itu bukanlah karena harta kita yang banyak, jabatan kita yang tinggi, popularitas kita, kemudian juga seluruh apa yang kita angan-angankan tercapai. Bukan sama sekali. Nabi SAW menyampaikan, man kana fi yaumihi mu'afan fi jasadihi, barang siapa yang setiap hari itu sehat badannya, sehat rohaninya, cukup makanan untuk satu hari. Di hari itu cukup makanan. Makan siang ada, makan malam ada, sarapan pagi ada. Faka'annama hidat lahu dunya. Seakan-akan dunia ini ada di tangan. Itulah sebuah ibtidai kita dalam keseharian itu.
maka perlulah kita ketika dalam keseharian kita itu sudah banyak impian kita, harapan kita, dan juga cita-cita kita yang senantiasa kita ingin capai dari target-target kita itu, bisa tercapai atau tidak, maka terakhir adalah banyak sujud. Itu juga dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan, aqrabul abdi ilallahi azza wa jalla wa huwa sajid. Allah yang paling dekat kepada hamba itulah ketika dia sujud. Pemirsa yang budiman, jangan lupa tap-tap layarnya. Ini termasuk saya ini perdana, ini belum sering live. Tolong di tap-tap layarnya teman-teman ya, supaya tercapai juga lah tujuan dari live kita ini, untuk menebarkan kebaikan-kebaikan, di mana kebaikan kita itu akan cepretan, yaitu kebahagiaan di dalam hati kita. Dan juga kita perlu berbagi kebahagiaan. Kebahagiaan yang kita bagi itu bukan hanya dengan bentuk materi saja, bukan dalam bentuk barang berharga saja, namun kebahagiaan itu adalah minimal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabassum fi wajhi akhika sadaqah, yaitu tersenyum saudara kita itulah sedekah. Tersenyum saja kita adalah menjadi sedekah bagi kita. Apalagi dengan gift IMG, kita mau berbagi rezeki, berbagi konsep, dan juga berbagi ilmu pengetahuan, maka itu akan melahirkan kebahagiaan sendiri di dalam kehidupan. Artinya kebahagiaan adalah membagi manfaat dan menebar kebaikan-kebaikan, dan juga untuk bagaimana bisa saudara-saudara kita mendapat sebuah yang berharga dari diri kita. Mungkin selama ini hanya kita pikirkan bahwa bahagia itu saya sudah sampai punya rumah mewah, punya mobil mewah, punya jabatan tinggi, dan sebagainya. Namun kebahagiaan itu bukan hanya sekedar materi saja. Maka Nabi menyampaikan dalam hadisnya, laisal ghina ghinal mal, walakinnal ghina ghinal qalbi. Bukanlah kaya itu, bahagia itu, happy itu, banyaknya harta yang kita tumpuk, mobilnya yang mewah di mana-mana. Tetapi kebahagiaan itu adalah yaitu ghinal qalbi, orang yang hatinya itu kaya. Walaupun kehidupannya biasa-biasa saja, tapi hatinya itu luas, seluas langit dan bumi, seluas mata memandang. Subhanallah, inilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan diturunkan Allah Subhanahu wa taala nilai-nilai keimanan ke dalam hatinya, dan juga akan diturunkan ke dalam hatinya itu kebahagiaan. Wa anzalas sakinata fi qulubil mu'min liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dan diturunkan ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan. Itu yang nyaman itulah orang-orang yang sehat. Yang nyaman itu orang-orang yang aman, dan juga orang-orang yang tidak ada ancaman. Jadi itu adalah salah satu dari yang paling rendah dalam kehidupan kita, mensyukuri nikmat-nikmat keamanan, kesehatan, kenyamanan ini, walaupun kita hanya bisa untuk makan sehari dan besok untuk mencari sehari juga untuk besoknya. Itu adalah salah satu, kata Nabi SAW, kuncinya. Jangan bandingkan nikmat yang kita miliki ini dengan nikmat orang lain. Jelas kalau kita yang membanding-bandingkan, itu akan mendatangkan rasa rendah hati, rasa minder kita, rasa galau kita, rasa cemas kita. Jadi semuanya itu adalah gara-gara kita membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan yang sesuai dengan apa yang baik untuk diri kita. Maka selama ini mungkin kita pengen kaya cepat, pengen jadi orang terkenal,
viral misalnya di media sosial. Allah nggak berikan itu secara begitu saja, tapi dengan proses yang panjang. Maka bagaimana ketika kita mendapatkan sebuah kebahagiaan, sebuah kesuksesan, itu yang kita tahu di akhir sebuah perjuangan itu lebih manis dari apa yang diwariskan orang tua kepada anak-anaknya, dengan serta merta anaknya itu menjadi kaya raya, menjadi miliarder, menjadi pejabat adalah warisan dari orang tuanya. Sehingga dia berleha-leha, dia berorientasi kepada bahwa itu adalah datangnya dari bapaknya sendiri. Maka dalam sebuah pepatah Arab itu, laisal fata man qala abi, bukanlah orang yang hebat itu yang mengatakan bapak saya gubernur, bapak saya wali kota, bapak saya presiden, bupati. Walakinnal fata man qala anadha, tapi orang yang hebat, semangat kepemudaannya itu adalah yang dia mampu mengatakan inilah saya, dengan usaha ikhtiar yang saya lakukan, inilah yang saya dapatkan. Maka hadza min fadli rabbi liyabluwani, semua ini adalah pemberian Tuhan kepada saya untuk menguji saya. Ashkuru an akfur, apakah saya menjadi orang yang mensyukuri nikmat Allah atau kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah live kita pada sore yang berbahagia ini menjelang azan maghrib. Semoga pemirsa dan juga kawan-kawan yang sudah hadir pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih itu kepada Mahesa Geri, kemudian juga Emira, kemudian juga Martina, Elisa dan juga Nur Apan dan lain sebagainya. Semoga hari ini kita bahagia, besok juga kita bahagia, dan juga masa akan datang juga kita bahagia dengan arti mencukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajma'in, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatun bisalamin ya